Halo, kita dari kelompok 7 PDB A21. Jadi kita di sini ngapain nih? Ya, di sini kita akan melakukan proyek kebangsaan dengan bentuk wawancara dan sosialisasi tentang impostor syndrome. Penasaran kan? Pasti penasaran banget kan? Makanya ikuti alurnya. Yuk! Tujuan kegiatan proyek kebangsaan kelompok kami adalah yang pertama, untuk mengetahui pemahaman remaja terkait impostor syndrome, dan yang kedua, untuk memberikan edukasi terkait pengertian, gejala, dan cara mencegah impostor syndrome kepada remaja. Ada 3 metode yang kelompok kami lakukan dalam proyek kebangsaan kami. Di antaranya wawancara, sosialisasi, dan kuesioner tertutup. Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, kelompok kami melakukan wawancara ke beberapa mahasiswa baru di sekitar gedung kuliah bersama atau yang biasa kita sebut sebagai GKB UNER Kampus C. Setelah kami mendapat berbagai jawaban dari wawancara yang sudah kami lakukan, 2 anggota kelompok kami melakukan sosialisasi kepada para narasumber. Sosialisasi tersebut menjelaskan pengertian, ciri-ciri, juga cara mencegah impostor syndrome. Setelah melakukan sosialisasi, kami memberikan kuesioner tertutup dalam bentuk Google Form yang berisi pertanyaan untuk menguji pemahaman para audiens. Kuesioner ini merupakan bentuk indikator keberhasilan dari proyek kebangsaan kelompok kami. Oh, boleh tanya-tanya bentar nggak sih kita? Boleh. Kalian pernah dengar nggak sih tentang impostor syndrome? Pernah dengar sih. Kalau kamu pernah mendengar soal tentang impostor syndrome? Kayaknya belum pernah dengar. Kak, tahu nggak tentang sindrom impostor? Setahu saya impostor syndrome itu kayak orang-orang yang sehari-harinya tuh udah kegiatan banyak banget tapi itu ngerasa kayak kurang produktif, itu ngerasa harinya tuh kurang membuahkan hasil. Karena memang yang mengalami banyaknya mahasiswa dan itu menjadi concern kita dari kelompok 7 ini bahwa impostor syndrome itu perlu untuk kita kenalin ke teman-teman semuanya biar sebelum terlambat lagi. Dan untuk ciri-cirinya sendiri tuh kayak sering gitu loh terjadi sama kita. Yang pertama tuh mudah merasa cemas, terus tidak percaya diri, mudah frustasi ketika gagal memenuhi standar yang kita tetapin sendiri. Dari hasil wawancara kami, terdapat 6 dari 8 narasumber yang belum mengetahui dan memahami apa itu impostor syndrome. Nah, setelah kami melakukan sosialisasi dan pemaparan materi mengenai pengertian, gejala, dan cara mencegah impostor syndrome, terdapat peningkatan, yakni 100% atau 8 dari 8 narasumber telah memahami pengertian, gejala, dan cara pencegahan dari impostor syndrome. Peningkatan pemahaman tersebut dapat diketahui dari hasil kuesioner mengenai impostor syndrome yang diberikan kepada narasumber setelah pemaparan materi selesai. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa proyek yang kami laksanakan ini berjalan dengan sukses karena dapat menjadikan narasumber yang awalnya tidak mengetahui dan memahami menjadi lebih paham dan lebih mengetahui serta harapannya juga lebih peduli terhadap resiko dari impostor syndrome. Dari kegiatan proyek kebangsaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa beberapa narasumber yang awalnya tidak mengetahui dan tidak memahami mengenai impostor syndrome, mulai dari pengertian, gejala, hingga cara mencegahnya, kini menjadi paham terkait impostor syndrome setelah dilakukan sosialisasi atau edukasi dari kelompok kami. Perubahan pemahaman narasumber diketahui dari hasil kuesioner yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut, artinya proyek kebangsaan yang dilakukan oleh kelompok kami telah berjalan dengan sukses. Wait a minute. Apaan tuh? Kamu nanya? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Tara mak jreng. Terima kasih atas segala rasa. Salah. Terima kasih. Semuanya